Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan apresiasi sastra anak. Yang beranggotakan Humaidatul Hakiko, Siti Raihani Fesya, Alia Pinky Apriska, Arizal Fristianto, dan Cindera Aninda Kinasi. Konsep pembahasan. Yang pertama, pengertian apresiasi sastra anak. Kedua, hakikat apresiasi sastra anak. Ketiga, jenis-jenis sastra anak. Keempat, ciri-ciri karya sastra anak. Kelima, perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak. Keenam, pendekatan dalam mengapresiasi sastra anak. Ketujuh, pembelajaran sastra anak di SD. Kedelapan, strategi pembelajaran sastra anak di SD. Pengertian apresiasi sastra anak. Apresiasi sastra anak adalah kegiatan menggali, menghayati karya sastra yang sesuai dengan anak-anak, sehingga tumbuh kecintaan, kesenangan, dan penghargaan terhadap karya sastra. Dapat diartikan juga sebagai serangkaian kegiatan bermain dengan sastra, sehingga tumbuh pemahaman, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan perasaan yang baik bagi anak terhadap karya sastra anak-anak. Hakikat apresiasi sastra anak dibagi menjadi dua, yaitu apresiasi sastra anak secara reseptif dan apresiasi sastra anak ekspresif atau produktif. Apresiasi sastra anak secara reseptif merupakan kegiatan bersastra yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghargai, menikmati, menilai, dan menekuni terhadap karya sastra yang dibacanya. Baik karya sastra anak itu berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Metode yang sesuai yaitu metode produktif. Metode ini diarahkan pada aktivitas berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Apresiasi sastra anak ekspresif atau produktif merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara produktif tidak dapat diwujudkan tanpa diberikan pelajaran menulis. Metode yang sesuai yaitu metode produktif. Metode ini diarahkan pada aktivitas berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Jenis-jenis sastra anak. Yang pertama, buku bergambar. Secara umum, buku untuk anak-anak diperkaya oleh gambar, baik gambar sebagai alat penceritaan maupun gambar sebagai alat ilustrasi. Yang kedua, fiksi realistik atau realistic fiction. Fiksi realistik adalah tulisan imajinatif yang merefleksi kehidupan secara akurat pada masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, fiksi sejarah. Fiksi sejarah adalah cerita realistik yang menekankan pada masa yang lalu atau latar waktunya masa lalu. Yang keempat, fiksi fantasi. Istilah fiksi fantasi identik dengan pembatasan ketidakpercayaan. Fiksi fantasi disebut juga cerita khayal. Yang kelima adalah puisi. Puisi merupakan sebuah cipta sastra yang terdiri atas beberapa larik. Larik-larik itu memperlihatkan pertalian makna serta membentuk sebuah bait, atau lebih, puisi dinamakan juga sanjak. Yang keenam adalah prosa. Prosa merupakan bentuk cerita rekaan atau cerita
yang diciptakan berdasarkan kekuatan imajinasi pengarang untuk menghidupkan segala sesuatu itu lebih hidup dan seolah-olah apa yang diceritakan benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Yang ketujuh adalah biografi. Biografi adalah kisah tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Dan yang terakhir adalah sastra tradisional, salah satu jenis sastra yang paling tua kehadirannya dalam kancah kesastraan. Misalnya cerita rakyat, mitologi, legenda, fabel, dongeng, perumpamaan, balada, nyanyian rakyat, dan syair-syair kepahlawanan. Ciri-ciri karya sastra anak. Yang pertama, unsur pematangan merupakan unsur yang secara khusus berkenaan dengan tema dan amanat. Yang kedua, penyajian dengan gaya secara langsung, yaitu sajian cerita merupakan deskripsi secara singkat dan langsung menuju sasarannya, mengetengahkan gerak yang dinamis dan jelas sebab-sebabnya. Dan yang terakhir, fungsi terapan. Sajian cerita harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat, baik untuk pengetahuan umum, keterampilan khusus, maupun untuk pertumbuhan anak. Selanjutnya, perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak. Pada umur 1-2 tahun, anak sudah mampu memahami rima permainan, macam-macam tindakan, sedikit memperhatikan kata-kata. Pada umur 2-7 tahun, anak sudah mampu memahami struktur cerita secara simbolik, baik melalui bahasa, permainan, dan gambar. Selain itu, anak juga sudah mampu memahami alur atau hubungan di setiap bagian cerita. Pada umur 7-11 tahun, anak sudah mampu memberikan tanggapan yang fleksibel, memahami struktur sebuah buku, alur sorot balik, dan identifikasi berbagai sudut pandang cerita. Sedangkan pada umur 11-13 tahun, anak sudah mampu berpikir abstrak, bernalar dari hipotesis kesimpulan logis, dan dapat menangkap alur dan subalur. Selanjutnya, pendekatan dalam mengapresiasi sastra anak. Yang pertama, pendekatan emotif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur emosi atau perasaan pembaca. Yang kedua, pendekatan didaktis, merupakan pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan, evaluatif, maupun sikap. Yang ketiga, pendekatan analitis, merupakan pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan, unsur intrinsik, dan hubungan antara elemen itu sehingga dapat terbentuk keselarasan dan akan terbentuk juga maknanya. Penerapan pembelajaran sastra anak di sekolah dasar diharapkan mampu memenuhi keterampilan abad 21, diantaranya berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran apresiasi karya sastra anak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas peserta didik dalam mengapresiasi karya sastra dan juga sarana mempertajam perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Hal yang harus diperhatikan guru yaitu memahami sastra sebagai pengalaman. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk dihayati, dinikmati, dirasakan, dan dipikirkan. Serta memahami sastra sebagai bahasa, yakni mempelajari bahasa secara praktik. Sedangkan kriteria yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran sastra anak antara lain memahami karakteristik peserta didik mencakup tingkat apresiasi, minat, bakat, aspirasi, dan kesulitan. Menguasai bahasa, baik yang sederhana maupun yang konkret, dan isi relevan dengan kehidupan anak. Yang ketiga, memahami sejarah, teori, dan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya, memahami sejarah dan teori sastra Indonesia. Dan yang terakhir, memiliki apresiasi sastra yang tinggi, baik sastra Indonesia, sastra daerah, maupun sastra asing. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran sastra anak di sekolah dasar. Strategi yang diterapkan dapat berupa bercerita, berbicara, bercakap-cakap,
mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, mengarang terikat dan bebas, menulis narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi, menulis berdasarkan gambar atau visual, dan mendramatisasikan karya sastra. Sedangkan untuk metode yang diberikan dapat dengan cara menyimak, membaca, baik nyaring, dalam hati, dan bersama-sama, menonton, mengarang, role-playing atau bermain peran, dramatisasi, bermain drama, dan parafrase. Sekian pemaparan yang dapat kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu adik-adik dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.